Langit pagi di kota kecil itu masih kelabu. Embun menempel di permukaan jalan, dan aroma tanah basah masih terasa di udara. Bu Sarni, perempuan berusia 50-an dengan wajah keriput dan tubuh yang mulai membungkuk, menyusuri trotoar dengan sapunya. Seragam kuning oranye yang lusuh dan rompi reflektif di tubuhnya sudah memudar warnanya, tapi langkahnya tetap mantap. Setiap hari, sebelum matahari naik, ia sudah mulai menyapu jalan utama kota itu. Warga mengenalnya sebagai sosok yang ramah dan sederhana. Ia tinggal sendirian di rumah kontrakan sempit setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Dua anaknya merantau, jarang mengirim kabar. Meski hidupnya jauh dari kata berkecukupan, Bu Sarni tak pernah mengeluh. Ia rajin salat, sering membantu tetangga, dan selalu menolak ketika diberi uang lebih oleh orang-orang yang iba padanya. Pagi itu, sesuatu yang aneh terjadi. Di ujung trotoar dekat lampu merah, ia melihat selembar uang 100.000 tergeletak begitu saja di tengah jalan. Warnanya mencolok di antara debu dan kerikil. Bu Sarni mengernyit. Biasanya, ia akan memungutnya, lalu menyerahkan ke kantor dinas, seperti prosedur yang diajarkan. Namun kali ini, nalurinya bicara lain. Ia tidak langsung memungut uang itu. Ia berdiri mematung, merasakan ada hawa aneh menyelimuti tempat itu. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Angin seolah berhenti. Suara burung pun lenyap. Tak lama, seorang pemuda lewat dengan motor. Ia menoleh ke jalan, melihat uang itu, lalu berhenti. Tanpa pikir panjang, ia turun, mengambil uang itu, tersenyum lebar, dan kembali menghidupkan motornya. Bu Sarni hanya bisa menatap punggung pemuda itu menjauh. Namun, beberapa meter kemudian, motornya oleng tiba-tiba, dan pemuda itu menabrak tiang listrik. Orang-orang berlari menolong. Bu Sarni pun ikut. Pemuda itu masih hidup, namun tubuhnya kejang dan matanya kosong. Mulutnya komat-kamit seperti menggumamkan sesuatu dalam bahasa asing. Hari itu, desas-desus mulai menyebar. Katanya si Andi itu habis nemu duit di jalan, Bu. Terus tiba-tiba kesurupan. Lah, kemarin si Wati juga nemu uang begitu. Sekarang katanya sakit keras, dokter pun bingung. Bu Sarni mendengarkan semua bisik-bisik itu. Dan keesokan harinya, ia melihat lagi. Selembar uang, kali ini 50.000, di tempat yang berbeda. Masih di jalur sapunya. Masih mencolok. Masih ada hawa dingin yang mengiringi. Ia tahu ini bukan kebetulan. Di malam harinya, Bu Sarni berzikir lebih lama dari biasanya. Ia duduk bersila di sajadah tuanya, lampu temara menemani. Di dinding tergantung foto almarhum suaminya. Mas, kalau ini ujian, saya terima. Tapi kalau ini cobaan dari makhluk gaib, saya tak akan mundur, gumamnya pelan. Esok paginya, ia membawa plastik hitam. Saat melihat uang itu lagi, ia menyapu dengan cepat dan memasukkannya ke plastik. Ia tak menyentuh langsung. Ia juga tidak membuangnya sembarangan, melainkan membungkusnya 3 lapis lalu dikubur di tanah kosong di belakang rumah dinas. Sejak hari itu, setiap kali ia melihat uang di jalan, ia bersihkan. Hati-hati. Kadang bahkan ia membaca ayat kursi sambil menyapunya. Namun, malam-malamnya tak lagi tenang. Tiap malam, ia merasa ada yang berdiri di pojok kamarnya. Sosok tinggi, gelap, bermata merah. Tapi tak pernah mendekat, hanya mengawasi. Kadang ia terbangun dan mendengar suara cekikikan di luar jendela. Kadang ada bau anyir darah di dapur, padahal tak ada apa-apa. Bu Sarni tetap tak gentar. Sampai suatu hari, ia dipanggil atasannya. Bu Sarni, ibu ini diprotes warga. Mereka bilang ibu terlalu ikut campur, katanya ada yang merasa dirugikan. Ibu buang-buang rejeki katanya.
Bu Sarni hanya diam. Ia tahu ini pasti ulah orang di balik uang-uang itu. Ada warga yang lapor, katanya mereka malah kena sial setelah ambil uang. Tapi, saya tahu Bu Sarni orang baik. Cuma, bisa tolong jangan terlalu keras bertindak? Ibu hanya tukang sapu. Bukan polisi. Ia mengangguk pelan. Tapi dalam hati, ia tak akan berhenti. Malamnya, ia bermimpi aneh. Ia melihat jalanan kota dipenuhi uang, seperti karpet merah, panjang mengular. Di ujungnya, ada sebuah bangku emas, dan di sana duduk seorang pria berpakaian mewah. Di sampingnya berdiri sosok tinggi hitam, kepala menyerupai kambing, lidah panjang menjulur. "Kenapa kau halangi jalan rezekiku?" Suara pria itu menggema. Bu Sarni berdiri tegak dalam mimpi itu. Itu bukan rezeki. Itu darah. Sosok hitam menderu, hendak menerkamnya, tapi Bu Sarni membaca ayat kursi. Cahaya terang muncul, dan semuanya lenyap. Ia terbangun dengan peluh membasahi tubuhnya. Esok paginya, ia menyapu seperti biasa. Namun kali ini, ia tahu siapa yang meletakkan uang itu. Ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di kejauhan. Dari balik kaca, ia mengenali wajah itu. Pak Darto. Dulu lelaki miskin yang tinggal di ujung gang sempit. Kini rumahnya bak istana. Tidak ada yang tahu dari mana kekayaannya berasal. Tapi kini Bu Sarni tahu. Dan ia tak akan tinggal diam. Langit mulai kelabu saat Bu Sarni berdiri terpaku di ujung trotoar. Di seberang jalan, mobil hitam mewah milik Pak Darto kembali berhenti seperti kemarin. Kaca jendelanya terbuka sedikit, dan tangan kurus dengan cincin besar di jari telunjuknya menyelipkan selembar uang ke pinggir jalan. Bukan sekali ini. Sudah beberapa hari terakhir lelaki itu muncul, selalu pagi-pagi buta, selalu di titik yang sama. Bu Sarni memejamkan mata. Ayat kursi meluncur pelan dari bibirnya. Lalu ia berjalan pelan, menyapu jalan dengan gerakan sabar. Uang itu kini berada di bawah sapunya. Dengan hati-hati, ia membungkus uang itu dengan plastik dan memasukkannya ke kantong khusus di ember sampahnya. Di dalam mobil, mata Pak Darto menatap tajam. Ia tidak menyapa, tidak turun. Hanya senyum tipis yang terbentuk di bibirnya, senyum penuh ancaman. Hari-hari berikutnya, semakin banyak keanehan terjadi. Anak-anak sekolah yang biasa ceria mulai jarang terlihat. 3 di antaranya jatuh sakit mendadak. Seorang tukang ojek yang dikenal sehat, ditemukan menggigil di jok motornya, matanya membelalak ke atas, mulutnya membiru. Satu persatu, warga yang dikenal sering, beruntung, menemukan uang di jalan mulai mengalami hal serupa, entah jatuh sakit, kecelakaan, atau mendadak linglung seperti kehilangan jiwa. Di pos ronda, warga mulai bergunjing. Ada yang bilang jalanan kita ini dikutuk. Uang setan, katanya. Yang nemu, jadi tumbal. Lah kok bisa, sih? Kok tiba-tiba semua beruntun? Beberapa mata mulai melirik pada Bu Sarni. Bukan karena curiga, tapi justru sebaliknya. Mereka heran kenapa hanya Bu Sarni yang seolah tak tersentuh. Tak pernah sakit, tak pernah melihat hal aneh, tetap seperti biasa, menyapu jalan, salat 5 waktu, dan menyapa siapapun yang ia temui. Sampai suatu malam, rumah kontrakan Bu Sarni dilempari batu. Pecahan kaca jendela berserakan. Di halaman, seseorang menyiramkan darah ayam segar dan menancapkan dupa menyala di depan pintu. Namun Bu Sarni tak panik. Ia hanya membuka pintu, membaca ayat kursi keras-keras, lalu menyiramkan air doa ke seluruh halaman. Bau anyir darah lenyap perlahan, dan angin malam seolah mengalir lebih lembut. Esoknya, ia kembali menyapu seperti biasa. Di rumah mewah milik Pak Darto, suasana justru berkebalikan.
Lelaki itu duduk gelisah di ruang tamunya. Di hadapannya, berdiri seorang dukun tua berjubah hitam, matanya tajam seperti elang, dengan kalung tengkorak kecil di lehernya. "Kenapa uang tumbalnya selalu dibuang, Ki?" keluh Pak Darto. "Sudah seminggu tak ada yang memungut. Tumbal tak dapat, kekayaan saya mulai surut. Proyek dihentikan, saham jatuh." Ki Jatmiko, sang dukun, mendesis pelan. Ada yang menghalangi aliran energinya. Bukan orang biasa. Siapa? Perempuan tua, tukang sapu jalanan. Tapi hatinya putih, imannya kuat. Tak bisa ditembus. Pak Darto mengepalkan tangan. Hanya tukang sapu. Harusnya mudah disingkirkan. Kalau kau berani menyentuhnya langsung, kutukannya akan balik padamu, kata Ki Jatmiko tajam. Tapi ada cara lain. Cara apa? Buat dia jatuh. Bukan lewat sihir, tapi lewat fitnah. Hancurkan reputasinya. Maka ia akan runtuh dari dalam. Keesokan harinya, foto Bu Sarni beredar di grup WhatsApp warga. Seseorang memotret saat ia memasukkan uang ke dalam kantong sampah. Disertai narasi fitnah, Bu Sarni simpan uang kutukan untuk dirinya sendiri. Mungkin dia yang menyebabkan warga celaka selama ini. Fitnah itu cepat menyebar. Beberapa warga mulai memelototi Bu Sarni. Anak-anak menjauh. Bahkan seorang pedagang gorengan menolak menjual padanya. "Maaf Bu, saya takut." Hati Bu Sarni mencelos. Tapi ia tak menangis. Ia hanya duduk di musala kecil, menunduk dan berdoa. Di malam yang sama, ia didatangi seseorang. Seorang pemuda bernama Joni, mantan korban yang sempat kesurupan karena memungut uang di jalan. Ia datang tergopoh-gopoh. "Bu, saya ingat semuanya. Waktu itu saya ambil uang, lalu mimpi masuk ke hutan gelap. Di sana ada laki-laki pakai jubah emas dan makhluk tinggi. Mereka mau bawa saya, tapi ada suara doa ibu. Suara itu menarik saya keluar." Bu Sarni menatapnya dengan mata berkaca. "Bu, saya mau bantu. Kita bongkar ini semua." Pagi harinya, Joni diam-diam merekam mobil Pak Darto saat meletakkan uang. Ia bahkan berhasil memotret wajah lelaki itu jelas-jelas dari balik kaca. Lalu ia unggah ke media sosial dan tag akun RT, lurah, bahkan media lokal. Tak butuh waktu lama, kehebohan pun terjadi. Pak Darto? Dia pelakunya? Itu dia yang selalu pamer kekayaan aneh itu. Berarti benar. Yang menaruh uang biar orang lain jadi tumbal. Desakan warga memuncak. Polisi pun turun tangan. Mereka mendatangi rumah Pak Darto dan menyita barang-barang aneh, termasuk berkas perjanjian yang ditulis dengan darah, foto-foto tumbal, dan kain kafan bekas pemakaman. Di malam penangkapan Pak Darto, Bu Sarni bermimpi lagi. Kali ini, ia berdiri di tengah jalan panjang, jalan yang biasa ia sapu setiap hari. Tapi jalan itu kini bersih, terang, dan penuh cahaya. Tak ada uang, tak ada darah, tak ada sosok hitam. Di ujung jalan, almarhum suaminya berdiri, tersenyum. "Kau sudah bersihkan semuanya, Sarni," suaranya lembut. Ketika Bu Sarni membuka mata, ia menangis pelan. Untuk pertama kalinya, bukan karena sedih, melainkan karena damai yang merasuk hingga ke tulang. Rumah mewah Pak Darto kini kosong dan sunyi. Garasi yang biasanya dipenuhi mobil-mobil mengilap kini hanya menyisakan debu dan daun-daun kering. Warga sekitar masih tak habis pikir. Lelaki yang mereka anggap sukses, dermawan, dan menjadi contoh, ternyata pelaku pesugihan yang menebar tumbal di jalan-jalan yang mereka lewati setiap hari. Bu Sarni berdiri di depan rumah itu, ditemani Joni dan beberapa warga.
Pihak kepolisian telah menyegel rumah dan memasang garis kuning. Tapi ada satu bagian yang belum tersentuh aparat, ruang bawah tanah. Katanya di situ tempat dia menyimpan perjanjian dengan makhluk pesugihan itu, bisik Johnny. Bu Sarni mengangguk pelan. Aku harus ke sana. Bu, bahaya. Kalau ini tidak diselesaikan, akan ada orang lain yang warisi kutukannya. Dengan izin polisi dan didampingi beberapa warga, Bu Sarni melangkah masuk ke dalam rumah yang terasa lebih dingin dari luar. Langkahnya perlahan, namun pasti. Ia membawa botol kecil berisi air doa dan selembar sajadah yang ia genggam erat. Tangga menuju ruang bawah tanah tersembunyi di balik lemari besar. Saat lemari digeser, bau apek dan lembab langsung menerpa. Johnny menyalakan senter dari ponsel, dan lorong sempit menampakkan dirinya. Di ujung lorong itu, terlihat pintu besi berkarat yang dipenuhi simbol-simbol aneh. Dengan dada berdegup kencang, Bu Sarni melangkah. Setiap langkah ia iringi dengan doa. Surah Al-Falaq dan An-Naas bergantian ia baca, mulutnya tiada henti berzikir. Pintu itu terbuka perlahan. Di dalamnya, ruangan sempit diterangi puluhan lilin yang masih menyala, padahal rumah ini sudah kosong hampir seminggu. Di tengah ruangan ada meja batu, di atasnya terdapat kain merah berlumur darah, botol-botol kaca berisi potongan tubuh hewan, dan sebuah buku besar dengan tulisan tangan yang aneh dan menyeramkan. Bu Sarni melangkah maju, lalu membuka buku itu. Isinya tak bisa ia baca, tapi setiap halaman memancarkan hawa dingin yang menusuk. Di halaman terakhir, tertulis nama-nama orang yang menjadi tumbal. Di antaranya adalah nama anak-anak yang selama ini jatuh sakit, dan nama Bu Sarni juga tertulis di sana, disilang. Mereka tidak bisa menyentuhku, gumamnya. Lalu, dengan air doa, ia percikan ke seluruh ruangan. Lilin padam serentak. Dinding-dinding bergemuruh, dan terdengar suara seperti lolongan jauh di dasar bumi. Tiba-tiba, di sudut ruangan, sebuah bayangan tinggi muncul. Wujudnya besar, matanya merah, tubuhnya hitam seperti arang yang membara. Kau menghancurkan perjanjianku. Suara itu menggema, membuat Johnny terpental mundur. Warga yang ikut mengawal langsung tak sadarkan diri. Namun Bu Sarni berdiri tegak, wajahnya pucat namun tidak gentar. Ia buka sajadah, lalu duduk bersila. Doa dan zikir terus ia lantunkan, dengan suara yang semakin lantang seiring makhluk itu meraung. Tak ada tempat untukmu di bumi ini, kata Bu Sarni dengan penuh keyakinan. Cahaya putih muncul dari sajadah yang ia duduki, perlahan menyebar memenuhi ruangan. Makhluk itu meraung, menggeliat, lalu terbakar dalam cahaya. Jeritannya mengguncang dinding, tapi Bu Sarni tak berhenti membaca. Hingga akhirnya, semua hening. Hari itu, kota kecil mereka kembali tenang. Warga yang sebelumnya dirasuki kini pulih. Anak-anak kembali ceria bermain. Jalanan kembali bersih, tanpa uang misterius, tanpa aroma aneh, tanpa hawa gelap. Bu Sarni kembali menyapu jalan seperti biasa. Ember dan sapunya tak pernah lepas. Tapi kini, setiap langkahnya disambut hormat. Tak ada lagi tatapan curiga. Bahkan, banyak orang yang kini ikut membantunya, walau hanya memungut sampah kecil atau menyingkirkan daun yang jatuh. Bu Sarni, terima kasih ya. Kalau bukan karena panjenengan, kita semua masih dalam bahaya, ujar Pak RT suatu pagi. Bu Sarni hanya tersenyum. Saya hanya berbuat seharusnya. Jalan ini milik kita semua. Kalau kotor, ya kita bersihkan bersama. Namun ia tahu, tugasnya belum selesai. 3 hari setelah kejadian itu, Bu Sarni menerima surat misterius. Surat itu tidak memiliki nama pengirim, hanya berisi satu kalimat. Kami akan terus mencari wadah baru. Jangan lengah. Tangannya gemetar sejenak,
namun ia cepat menenangkan diri. Ia melipat surat itu, membungkusnya dengan kertas doa, lalu membakarnya. Kalau mereka kembali, aku pun akan tetap berdiri di sini. Di jalanan yang sama, bisiknya. Malam itu, ia salat tahajud dengan tangis syukur. Bukan karena ia merasa menang, tapi karena Tuhan masih memberinya kekuatan untuk melindungi orang lain. Di luar, hujan turun perlahan, membasahi jalanan yang kini benar-benar bersih. Pagi itu, Bu Sarni kembali menyapu trotoar sepanjang Jalan Sukmawijaya. Angin berembus sejuk, dedaunan berjatuhan dari pohon trembesi yang berdiri tua di pinggir jalan. Burung-burung berkicau, seolah kehidupan kembali normal. Tapi dalam hati Bu Sarni, ada kegelisahan yang belum reda. Ia tahu betul, pesugihan bukan sekadar satu makhluk atau satu perjanjian. Itu seperti akar pohon beringin tua yang tersebar dan sulit dicabut habis. Ia ingat kata-kata dalam surat misterius itu, mereka akan mencari wadah baru. Dan firasatnya benar. Beberapa hari setelah rumah Pak Darto dibersihkan, kota kembali ramai dengan pembangunan. Ada gedung baru yang mulai dibangun di bekas gudang tua dekat stasiun. Tapi anehnya, pembangunan itu berlangsung cepat dan penuh rahasia. Bahkan para pekerja tak pernah terlihat pulang. Yang lebih aneh lagi, satu persatu warga yang dulu dekat dengan Pak Darto kini hidup lebih kaya. Istri Pak RW tiba-tiba beli mobil, anak Pak Hadi yang dulu pengangguran kini jadi kontraktor besar, dan ada remaja pengamen yang mendadak punya studio musik. Namun semua itu dibarengi dengan kejadian-kejadian ganjil. Seekor anjing mendadak mati dengan mata melotot ke arah langit. Seorang pedagang nasi uduk kesurupan saat membuka lapak, mengigau soal mata yang menyaksikan. Dan yang paling mengejutkan, 2 siswa SMA ditemukan pingsan di depan gedung baru yang masih dibangun. Salah satunya hilang ingatan total. Bu Sarni tak tinggal diam. Malam itu, ia datang ke rumah Pak Hadi, yang sekarang jadi orang paling berpengaruh di lingkungan mereka. Rumahnya mewah, dilengkapi kamera pengawas dan pagar besi yang dikendalikan jarak jauh. Namun ketika Bu Sarni mengetuk pintu, yang keluar adalah pembantu rumah tangga dengan wajah pucat. Pak Hadi lagi sakit, Bu. Gak bisa diganggu, katanya gemetar. Sakit apa? Tanya Bu Sarni curiga. Si pembantu menunduk. Tidurnya gelisah terus, Bu. Ngigau, katanya minta maaf. Terus bilang, jangan bawa anak itu ke sana, jangan. Bu Sarni langsung tahu. Pak Hadi juga telah menjalin perjanjian baru dengan pesugihan. Mungkin mereka memakai gedung itu sebagai sarang baru. Mungkin, mereka mencari tumbal di antara orang-orang yang mereka kenal. Bu Sarni menggelar sajadah di tengah kamarnya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia membaca Yasin dan zikir semalaman, memohon petunjuk. Ia ingin tahu, siapa yang sekarang memikul beban kutukan yang ditinggalkan Pak Darto? Di tengah malam, ia tertidur sebentar. Dan dalam tidurnya, mimpi datang dengan nyata. Ia berdiri di depan bangunan setengah jadi. Ada pintu besar tanpa pegangan, tapi terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, anak-anak berdiri diam, mata mereka kosong. Di belakang mereka, bayangan hitam merangkak dari dinding, membentuk wajah Pak Darto. Namun wajah itu kemudian memudar dan berubah jadi wajah orang lain, Pak Hadi. Tiba-tiba, semua anak itu menjerit, dan Bu Sarni terbangun dengan napas tersengal. Besoknya, ia kembali ke tempat pembangunan gedung itu. Ia pura-pura jadi warga penasaran, berdiri di seberang jalan sambil memegang ember dan sapu. Tak lama kemudian, ia melihat seorang pekerja keluar membawa karung. Aroma amis menyengat dari karung itu. Bukan seperti bangkai biasa, aromanya lebih tajam, menusuk, dan entah kenapa membuat kepala berdenyut. Karung itu dibawa ke belakang gedung, ke sebuah lubang besar yang ditutup seng.
Setelah pekerja itu pergi, Bu Sarni mendekat. Ia menyingkap seng itu perlahan. Dalam lubang itu, ada sisa-sisa pembakaran. Tulang-tulang kecil, rambut yang hangus, bahkan potongan baju anak-anak. Bu Sarni nyaris muntah. Mata Bu Sarni membelalak saat melihat satu benda kecil yang tak ikut terbakar, sebuah gantungan kunci berbentuk beruang. Ia tahu milik siapa itu. Gantungan itu sering dipakai oleh anak tetangga, Dika, bocah usia 9 tahun yang seminggu ini menghilang. Bu Sarni menggigit bibirnya. Tangannya gemetar, tapi matanya menatap lubang itu dengan marah. "Cukup," bisiknya. Malam itu, Bu Sarni datangi rumah Pak Hadi lagi. Tapi kali ini, ia membawa sajadah, air doa, dan secari kain putih. Di ruang tamu, Pak Hadi duduk lemas. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Tapi saat melihat Bu Sarni, ia langsung panik. "Jangan ke sini." "Mereka marah, mereka belum kenyang," teriaknya. "Kau yang undang mereka kembali," ujar Bu Sarni tenang. "Kau dan orang-orang rakus itu." Pak Hadi meronta, lalu tiba-tiba tubuhnya kejang. Mulutnya berbusa, dan dari tenggorokannya keluar suara berat. "Kau tak akan bisa mengusir kami." Bu Sarni membuka kain putih dan meletakkan air doa di atas kepala Pak Hadi, lalu membacakan ayat kursi dan surah-surah pendek. Tubuh Pak Hadi menggeliat, jeritannya bergema di seluruh rumah. Perjanjian baru sudah terikat. "Dengan siapa?" tanya Bu Sarni tajam. "Anak-anak. Anak-anak jalanan." Jeritan itu diakhiri dengan muntahan darah dari mulut Pak Hadi. Tubuhnya ambruk, tak bergerak. Besoknya, berita duka menyebar. Pak Hadi ditemukan meninggal karena serangan jantung. Tapi Bu Sarni tahu, itu bukan jantung yang berhenti, melainkan jiwa yang dikoyak oleh dosa dan kutukan. Namun ia juga tahu, yang terlibat bukan hanya Pak Hadi. Ia harus mengakhiri ini sepenuhnya, dari akar, hingga ke tanah terakhir yang dijadikan tempat para makhluk pesugihan bersemayam. Di depan gedung setengah jadi, Bu Sarni menatap langit yang mulai mendung. Ember dan sapunya ia letakkan di trotoar. Ini belum selesai, gumamnya. Dan ia bersiap. Hujan turun deras malam itu. Kilat menyambar, dan guntur menggema di atas langit Sukmawijaya. Jalanan sepi, hanya lampu-lampu jalan yang masih menyala meski berkedip-kedip. Bu Sarni berjalan di tengah guyuran hujan, mantel plastik kusam menutupi tubuh ringkihnya. Di tangannya, ia membawa ember kecil berisi air doa, kain putih, dan segenggam garam kasar. Langkahnya tertuju ke gedung setengah jadi, bangunan yang kini diyakininya sebagai pusat pesugihan baru, tempat para rakus menjalin perjanjian dengan setan demi kekayaan. Ia tak sendirian kali ini. Beberapa warga yang mulai sadar akan teror tak kasat mata itu mengikuti dari belakang. Pak Rawi si tukang tambal ban, Ustaz Hilmi dari Langgar Kecil, dan dua pemuda pengantar galon yang pernah kehilangan adik mereka secara misterius. "Bismillah," gumam Bu Sarni. Mereka menyelinap masuk melalui celah pagar seng yang biasa digunakan para pekerja malam. Di dalam, suasana lebih sunyi dari kuburan. Bangunan itu seperti hidup, bernafas, mengintai. Setiap langkah mereka bergema, terdengar jauh dan nyaring di telinga sendiri. "Bu, ini tempatnya?" tanya Ustaz Hilmi pelan. Bu Sarni mengangguk. Ia menunjuk ke arah ruang utama yang dindingnya masih setengah jadi, lantainya tanah merah basah, dan di pojoknya ada altar kecil dari batu bata, ditutupi kain hitam lusuh. Di atasnya, tergeletak boneka anak-anak, beberapa mainan usang, dan sebatang lilin hitam yang masih menyala meski tak ada angin. "Setan mereka menyukai kepolosan," desis Bu Sarni. "Itulah kenapa anak-anak jadi tumbal." Mereka mendekat dengan hati-hati. Saat Bu Sarni menyiramkan air doa ke altar itu,
lilin padam sendiri. Tapi tiba-tiba, suara jeritan menggelegar keluar dari bawah tanah. Seluruh bangunan bergetar. Dari lantai tanah, asap hitam mulai merembes naik seperti kabut panas. Warga yang ikut mundur ketakutan. Lalu muncullah bayangan, tinggi, kurus, dan tak berbentuk pasti. Suara berat bergema tanpa bibir, "Kau lagi, perempuan pembawa nur." Bu Sarni berdiri tegak. "Kau bukan penguasa tempat ini. Tuhanlah pemilik segala tanah dan nyawa. Mereka memanggil kami. Kau tak bisa mengusir keinginan mereka. Maka mereka juga akan kubasmi dari akar." Dengan cepat, Bu Sarni membuka kain putih dan melemparkannya ke tanah. Di dalamnya ada batu berisi tulisan ayat-ayat suci. Ia menancapkan batu itu ke tengah ruangan, lalu menaburkan garam kasar mengelilingi altar. Bayangan itu menjerit. Api menyala dari bawah tanah, tapi tak menyentuh siapapun. Angin berhembus dari arah yang berlawanan, membawa bau busuk darah dan daging terbakar. Dari langit-langit, suara tangis anak-anak mengalun, menyayat hati siapapun yang mendengar. Pak Rawi berlutut, menangis. "Itu suara anakku, Bu, itu Dika." Tapi Bu Sarni tak goyah. Ia terus melantunkan ayat kursi dan zikir. Semakin lama, suara jeritan semakin melemah. Kabut hitam mulai memudar, dan dari altar, boneka-boneka meleleh menjadi lumpur hitam yang terserap ke dalam tanah. Tiba-tiba, ledakan kecil terdengar dari bawah lantai. Sebuah ruangan rahasia terbuka, ruang bawah tanah. Mereka mendekat dan menyorot ke dalamnya dengan senter. Di sana, ada puluhan koper berisi uang, emas, dan dokumen. Tapi juga ada yang lebih mengerikan. Jasad-jasad kecil dalam lemari kaca, semua dalam posisi memeluk lutut, seperti dibekukan dalam ketakutan terakhir mereka. Ustaz Hilmi gemetar. "Astagfirullah, ini bukan manusia. Itulah harga dari kemewahan haram," ucap Bu Sarni lirih. Keesokan harinya, gedung itu dirubuhkan oleh pemerintah setelah laporan warga dan bukti-bukti ditemukan. Media lokal ramai memberitakan kasus pembunuhan berantai dengan motif ritual pesugihan. Pak RW dan beberapa orang kaya baru ditangkap. Uang mereka disita, dan kehidupan mewah mereka runtuh seketika. Namun keanehan belum berhenti. Beberapa warga yang dulu ikut dalam jaringan pesugihan mulai meninggal satu persatu, dengan cara mengerikan, tersambar petir, terseret truk tanpa sebab, atau ditemukan membusuk dalam kamar yang terkunci dari dalam. Tapi ada pula yang memilih bertobat, membongkar semua yang mereka tahu, dan menjadi saksi kunci dalam pengadilan. Nama Bu Sarni pun dielu-elukan oleh sebagian warga sebagai penyelamat kampung. Namun Bu Sarni tak mau dianggap pahlawan. "Saya cuma tukang sapu," ujarnya dalam satu wawancara lokal. "Yang saya bersihkan bukan cuma sampah, tapi jejak kegelapan yang ditinggal orang-orang tamak." Suatu sore, Bu Sarni kembali menyapu trotoar Jalan Sukmawijaya. Matahari mulai tenggelam, langit jingga membentang indah di atasnya. Di pinggir jalan, seorang anak kecil memungut daun kering dan mengumpulkannya di ember Bu Sarni. "Nenek, aku bantu ya." Bu Sarni tersenyum hangat. "Terima kasih, Nak." Anak itu memegang tangan Bu Sarni. Kata ibu, "Nenek orang baik. Nenek gak takut setan ya?" Bu Sarni menatap mata anak itu dalam-dalam. "Kalau kita takut pada Tuhan, Nak, maka setanlah yang akan takut pada kita." Dan sore itu, langit Sukmawijaya terasa lebih tenang dari biasanya. Mungkin untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, kampung itu benar-benar bersih, bukan hanya dari sampah, tapi dari kegelapan yang membusuk di balik tembok dan kekayaan. Dan semua itu, karena seorang ibu tukang sapu, yang imannya tak bisa dibeli. Tamat.